Halo, sahabat Bawaslu. Sekarang kita sedang mengadakan podcast Ngadem Ngaji Demokrasi Bawaslu Kabupaten Tangerang. Kali ini bersama saya Lutfi Alarsi. Teman-teman, bagaimana jadinya jika ada salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki jumlah DPT melebihi jumlah DPT pada provinsi-provinsi yang ada di Indonesia? Daerah mana itu? Ya, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang yang dikenal dengan 1001 industrinya menjadi lahan empuk tujuan urbanisasi. Perlu strategi-strategi pengawasan pemutahiran data pemilih. Maka dari itu di depan saya telah hadir anggota Bawaslu Kabupaten Tangerang, Pak Iqbal Alambari. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Mas Lutfi sehat. Mas Lutfi sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Mas Lutfi? Iya Pak, jadi ini menarik sekali ya tadi dengan jumlah yang katanya banyak, melebihi jumlah provinsi yang ada di Indonesia, jumlah pemilihnya. Gimana sih Pak pengawasannya, strategi yang akan dilakukan, utamanya ada nggak sih ya Pak di masa non tahapan ini pemutahiran data pemilih? Baik Mas Lutfi, jadi begini. Ini kita podcast ya Mas Lutfi ya. Iya Pak. Ngadem ya, ngaji demokrasi. Ngaji demokrasi. Ya. Jadi memang di Kabupaten Tangerang ini, kalau kita di-compare ya dengan kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Banten khususnya, dan umumnya di provinsi yang lain, memang di Kabupaten Tangerang ini padat ya. Betul. Kita lihat di pemilu dan pilkada terakhir kemarin dengan data pemilih sekitar 2.300.000 sekian untuk di Kabupaten Tangerang ini, otomatis kan menjadi menjadi fokus dan PR kita bersama. Bukan hanya PR Bawaslu ya sebetulnya, tapi ini menjadi PR bersama semua penyelenggara beserta seluruh masyarakat untuk sama-sama kita menjaga proses demokrasi yang ada di Kabupaten Tangerang khususnya. Nah, untuk di masa non tahapan ini Mas Lutfi, jadi ada yang namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang disebut dengan PDPB. Nah ini kalau kita lihat dari bulan ini ya, di bulan Oktober ini masuk ke dalam triwulan 4, karena di triwulan 3, 2 dan yang pertama kemarin ini sudah dilakukan pleno di KPU, karena untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, ya ini memang wewenangnya ada di KPU gitu kan. Nah setelah kita lihat ada beberapa fokus pengawasan memang yang dilakukan oleh kawan-kawan Bawaslu. Mungkin apa aja itu Pak yang diawasin? Ya, jadi memang masyarakat ini kadang-kadang bertanya-tanya tugas penyelenggara di non tahapan itu apa sih gitu kan? Apa hanya makan gaji buta saja gitu, atau hanya sekedar ngobrol-ngobrol, datang ke kantor, kemudian juga pulang lagi ke rumah, apakah bagaimana? Nah memang ini juga sebagai bahan informasi Mas Lutfi buat kawan-kawan, buat sahabat-sahabat Bawaslu yang di Kabupaten Tangerang khususnya dan umumnya di Provinsi Banten dan dimanapun Anda berada. Memang untuk tugas penyelenggara, apalagi di non tahapan ini khususnya di Bawaslu, ada yang namanya pengawasan data pemilih berkelanjutan. Nah ini data pemilih berkelanjutan ini kita fokusnya ke dua item. Apa saja itu? Yang pertama ada pemilih baru. Nah kategori pemilih baru ini kan banyak. Ya Pak. Ada pemilih pemula yang tadinya dia tidak memilih karena memang umurnya belum cukup 17 tahun berarti ya. tahun. Nah ini kan bisa memilih tuh. Itu masuk dalam kategori pemilih baru. Kemudian yang keduanya ada yang namanya pemilih yang alih status, yang tadinya pemilih ini dia masuk ke dalam kategori ASN TNI Polri gitu kan, TNI Polri lah kasarnya. Nah ini alih status menjadi sipil, akhirnya dia masuk dalam kategori pemilih baru gitu. Kemudian yang pindah masuk yang di luar Kabupaten Tangerang, yang kita ketahui kan yang namanya
orang yang pindah juga kan nggak bisa kita Nggak bisa. larang-larang ya. Iya. Kemudian yang menikah juga kan Nggak yang bisa juga. iya, yang dia aslinya orang Kabupaten Tangerang menikah misalkan dengan orang yang ada di luar Kabupaten Tangerang sehingga berdomisili di Tangerang. Ini kan Iya. masuk dalam kategori pemilih baru. Nah, kemudian yang kedua, dengan kategori pemilih tidak memenuhi syarat. Ini kan banyak kategorinya. Apa saja kategori yang tidak memenuhi syarat itu? Ini kan ada yang namanya pemilih meninggal. Pertama meninggal berarti ya, Pak. Meninggal, betul. Kan kita tidak tahu setiap hari pasti aja ada orang Ada yang yang meninggal gitu kan. Kemudian yang kedua pemilih ganda. Dua ganda. Pemilih Ganda itu ganda. seperti apa, Pak? Jadi ganda itu dia datanya ada dua gitu, namanya ada dua. Entah itu memang karena yang kita ketahui bersama kan data ini kan buatan manusia gitu Iya. ya. Jadi kadang-kadang hasil dari sinkronisasi dari Kemendagri kemudian juga diturunkan ke KPU, data itu bisa ada dua namanya, sehingga itu butuh verifikasi, butuh di faktualkan data itu untuk tidak ganda. Kemudian yang ketiganya ada lagi pemilih yang alih status Alih status dari tadi. sipil ke TNI Polri. TNI Polri. Gitu Oh, kan. ya. Nah, itu kan menjadi salah satu PR kita bersama untuk menjadi fokus pengawasan dalam hal data pemilih berkelanjutan ini, Mas Lutfi. Begitu. Terus apa aja ya, Pak ya di Bawaslu ini yang udah dilakukan kegiatan-kegiatannya terhadap KPU? Baik. Apa ada koordinasi, pemberian surat himbauan? Oke, jadi memang kalau di Bawaslu ini sesuai dengan amanat Perbawaslu 1 tahun 2025 kemudian dikuatkan oleh SE 29 2025. Ini kan ada strategi lah pengawasan yang kita lakukan. Yang pertama itu ada yang namanya pencegahan. Pencegahan, betul. Nah, pencegahan itu meliputi apa saja? Pencegahan ini kan meliputi kita menginventarisir data pemilih terakhir nih, yang kemarin pemilihan pilkada ya, kemudian juga pemilu, kita inventarisir data itu, kemudian kita analisa sehingga mana saja data yang harus kita ajukan ke KPU ini masuk ke dalam kategori yang di pemilih kemarin itu di pilkada masuk ke dalam kategori daftar pemilih khusus, kita ajukan untuk agar dimasukkan ke dalam daftar pemilih Tetap berkelanjutan ini gitu. Kemudian apalagi memberikan imbauan ke KPU, koordinasi kita dengan stakeholder yang bermitra dengan data ini gitu kan, yang berkaitan dengan data ini siapa saja itu, bisa pengadilan agama, bisa pengadilan negeri, bisa di Dukcapil gitu kan, atau di tingkat-tingkat muspika di tingkat kecamatan gitu kan, atau desa. Kemudian yang keduanya selain dari pencegahan itu kita ada yang namanya pengawasan melekat. Nah, pengawasan langsung. Nah, pengawasan melekat atau pengawasan langsung ini kita lakukan dengan cara apa? Ya, kemarin buktinya kita melihat progres input data yang dilakukan oleh kawan-kawan di KPU, kita awasi itu. Gitu kan. Kemudian juga dalam rapat rekapitulasi kita awasi itu. Bahkan di KPU itu ada yang namanya coktas ya, pencocokan dan penelitian terbatas gitu. Jadi memfaktualkan data apakah ini sesuai dengan de facto dan de jure-nya di lapangan, pemilih yang meninggal di datanya apakah betul di lapangannya pun meninggal atau langsung datang ke rumah-rumah warga. Nah, ini memang awalnya yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU ini tadinya hanya sebatas di tingkatan kelurahan ataupun desa ataupun di kecamatan. Nah, kita memberikan saran perbaikan kepada kawan-kawan KPU untuk langsung turun ke lapangan kepada pemilihnya. Karena memang khawatir, karena bentuk kekhawatiran itu kan, bentuk kekhawatiran yang akan terjadi apakah data ini sesuai atau tidak. Oleh karenanya kawan-kawan KPU kita berikan saran untuk langsung turun ke lapangan ke rumah yang bersangkutan memfaktualkan data itu. Itu Mas Lutfi. Kemudian ada yang ketiga uji petik, Mas Lutfi. Iya. Nah, yang kita lakukan. Apa bedanya nih Pak, uji petik dengan coktas? Jadi kalau coktas ini kan produknya produk KPU. Nah, kalau uji petik ini dari Bawaslu. Gitu. Jadi uji petik ini adalah kita langsung memfaktualkan data ke lapangan, bukan dari data yang dilakukan kawan-kawan KPU, tapi di luar dari data itu. Jadi
ada aduan ke kita masyarakat. karena memang kita pun membuka posko aduan kan. Ya. Ada aduan dari masyarakat bahwa ini ada nama-nama yang tidak memenuhi syarat ataupun sebaliknya pemilih baru gitu kan. Nah, kita faktualkan itu, kita lakukan uji petik, kita langsung turun ke lapangan bahwa apakah pemilih ini benar keadaannya dengan apa yang diadukan kepada kami gitu. Apakah itu pemilihnya TMS ataupun pemilih baru tadi gitu Mas Lutfi. Nah, kemudian yang terakhir itu ini ada yang namanya pengawas partisipatif. Jelas dan tentu pengawasan partisipatif ini kita kan sesuai dengan tagline Bawaslu ya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Artinya mau tidak mau, suka dan tidak suka, ini harus ada peran masyarakat, gitu. Peran rakyat untuk ikut serta mengawasi jalannya pemutahiran data pemilih ini. Ya, ini sifatnya kalau saya bisa ambil kesimpulan memang ibarat kata ini fardu kifayah Mas Lutfi, ya fardu kifayah, karena mau tidak mau rakyat ini atau masyarakat ini harus ikut serta, karena kalau misalkan hanya mengandalkan peran penyelenggara ini kan agak kesulitan dengan jumlah daftar pemilih yang sekitar 2.400.000 ya. Kalau yang kemarin hasil dari rekapitulasi KPU 2.400.000 pemilih ini kalau misalkan hanya penyelenggara yang turun ini kan agak kewalahan gitu Mas Lutfi. Oleh karenanya kita butuh peran masyarakat untuk sama-sama kita awasi terkait dengan jalannya proses pemutahiran data pemilih ini. Begitu. Ketika turun di lapangan seperti kemarin yang dilakukan selama 1 tahun ini kurang lebih, Pak, ada nggak sih ketidaksesuaian data-data? Misal katanya udah meninggal, ternyata dicek orangnya ada gitu. Ada cerita seperti itu nggak sih, Pak? Oh, kalau itu memang ada ya. Data pemilih itu ketika kita menerima data pemilih, contoh dari KPU ya, ada dari KPU data pemilih yang terdatanya ternyata meninggal. Pas kita turun ke lapangan untuk melakukan uji petik, pemilihnya masih ada gitu loh, masih ada. Contohnya kemarin kita pas waktu ke apa tuh yang di Kecamatan Cikupa Desa, Kelurahan Sukamulya kalau tidak salah, itu di Kecamatan Cikupa, di datanya dia tercantum meninggal. Nah, tapi pas waktu kita lakukan uji petik ternyata masih hidup, orangnya nyablon gitu, masih ada gitu. Ini kan, ya ini kan masyarakat bahwa kok bisa-bisanya gitu pemilih yang masih hidup tapi meninggalkan gitu kan. Apakah ini melebihi kapasitas malaikat Ijroil kan begitu kira-kira ya. Ini kan tidak bisa seperti itu gitu. Jadi memang ini butuh verifikasi lagi, butuh difaktualkan kembali, dan butuh diuji petik oleh kita semua agar pemilih yang ada di Kabupaten Tangerang ini akurat, akuntabel, dan komprehensif tentunya. Seperti itu. Oke Pak. Mungkin terakhir Pak, harapan dari Bawaslu agar nanti daftar pemilih ini apakah menginginnya lebih baik atau seperti apa, dan pesan-pesannya Pak untuk masyarakat untuk berkontribusi bareng-bareng kita mengawasi daftar pemilih ini. Oke. Jadi memang harapan kita semua di Bawaslu Kabupaten Tangerang, khusus untuk masyarakat Kabupaten Tangerang dan umumnya yang ada di Provinsi Banten dan seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi memang ketika proses di non tahapan ini, inilah waktu kita untuk sama-sama memutakhirkan data pemilih. Jika sahabat-sahabat sekalian yang ada di rumah masih bertanya-tanya apakah saya sudah masuk ke dalam daftar pemilih atau tidak, ini gampang lah. Ini bisa dicek melalui web, apa namanya, cek DPT online, ataupun kalau misalkan agak kesulitan bisa langsung datang ke Bawaslu ataupun ke KPU gitu untuk memantau masuk atau tidak di data pemilih. Seperti itu, dan harapannya sama-sama kita awasi dan sama-sama kita persiapkan untuk proses demokrasi yang akan dilakukan nanti di tahun 2029, dan ini menjadi PR kita bersama. Gitu. Intinya kami
pintu untuk Bawaslu terbuka lebar untuk kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang ada di Kabupaten Tangerang. Jika ingin datang silahkan. Ayah kopi-kopi mahmur gitu Mas Lutfi ya. Ya, Misalnya kan akan begitu kita ya. siapkan. Gitu. Jadi kalau misalkan ingin datang, ingin bertanya-tanya soal regulasi, soal data pemilih dan lain-lain, ini silakan datang saja ke Bawaslu Kabupaten Tangerang. Terbuka ya Pak ya? Terbuka lebar gitu. Mau bawa bekal sendiri juga nggak apa-apa dari rumah. Itu lebih baik kan? Lebih gitu ya. baik, ya. Kalaupun tidak ada ya gampang, ada kopi-kopi mah di Bawaslu gitu ya. Iya. Ya, Mas Lutfi. Mungkin itu saja sahabat-sahabat Bawaslu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe akun Bawaslu Kabupaten Tangerang. Sampai jumpa di podcast Ngadem selanjutnya. Mohon ditunggu episode-episode berikutnya. Terima kasih. Ya. Salam awal. Salam awal.